Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Husnul Fatona selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya hormati dan yang saya banggakan yaitu teman-teman mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Otomotif. Perkenalkan, nama saya Albar Afrizal Syah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai penelitian yang kami lakukan yang berjudul pemilihan material pada pembuatan atau perancangan tooling dice. Sebelum saya mulai untuk presentasinya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Adam Hidayat, terus yang kedua ada Muhammad Ihsan, yang ketiga ada Slamet Rianto, yang keempat ada Andi Muhammad Hanif Copo, kemudian yang terakhir yaitu ada saya Albar Afrizal Syah. Bab 1, Latar belakang. Pemilihan material pada pembuatan dice sangatlah diperlukan dan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Material pada dice sangat beragam. Contohnya seperti SS41, SKD11, S45C, dan lain-lain. Semua material tersebut memiliki keunggulan dan peruntukan yang berbeda-beda sesuai kekerasan material tersebut. Jadi di sini maksudnya itu pemilihan suatu bahan itu sangatlah penting banget. Kenapa penting? Semisal kalau misalkan kita ingin membuat sebuah komponen dice yang dia tuh memerlukan kekerasan yang cukup tinggi. Namun kalau misalkan kita memilih materialnya itu kurang tepat, atau bisa dikatakan materialnya ini dia nggak cukup keras. Nah, sedangkan komponen yang diperluin itu yang memiliki keperluan tingkat kekerasan yang tinggi. Nah, bila terjadi hal seperti ini, maka akan mengakibatkan komponen tersebut tidak awet, kemudian cepat haus. Ya, dan itu tentu saja tidak efisien dari segi keuangan, waktu, ya seperti itu. Intinya kalau misalkan kita salah memilih material, maka akan berdampak pada dampak yang akan jangka panjangnya gitu, akan lebih fatal lagi ke depannya. Kemudian rumusan masalah bab kedua. Jadi di sini rumusan masalah yang kami bangun itu yang pertama, bagaimana jika pemilihan material untuk bahan pembuatan dice tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, bagaimana pemilihan bahan dasar material untuk pembuatan dice yang benar. Yang ketiga, pertimbangan apa yang dipilih untuk penggunaan material pada saat pembuatan dice. Bab ketiga, kajian teoritis. Yang ketiga, kajian teoritis. Kajian teoritis. Yang pertama ini di sini ada definisi material. Dari hasil yang kami cari dalam tinjauan pustaka berdasarkan pendapat Hasan Sadali tahun 1983 dan menurut Akbar tahun 2012. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan material adalah bahan dasar untuk membuat sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang serta digunakan untuk perekayasaan dan perancangan di bidang teknik yang ditentukan oleh ruang dan waktu. Jadi di sini material itu ibaratnya dapat dikatakan material itu sebagai penyusun dasar untuk membuat sebuah komponen. Di sini konsepnya, jadi material itu digunakan untuk menyusun komponen dice. Kemudian di sini ada definisi dice. Berdasarkan pendapat Julian Shah tahun 2016. Kemudian Kus Hardono, Afif, dan Kasmita tahun 2020, peneliti mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan dice adalah sebuah alat cetak dalam dunia manufaktur yang berfungsi untuk menghasilkan produk yang seragam secara massal, secara cepat,
dan bentuk die-nya telah disesuaikan dengan bentuk benda kerja. Jadi di sini dapat dikatakan dies itu merupakan sebuah alat cetak yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk dalam kegiatan industri sehari-hari. Dengan cetakannya itu sudah dirancang terlebih dahulu dengan tujuan supaya bisa menghasilkan komponen-komponen yang sama secara kontinu dalam skala yang besar dengan hasil keketatan presisi yang cukup tinggi. Jadi hasilnya itu akan tetap konstan secara dalam kuantitas yang banyak. Kemudian penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang relevannya itu penelitian Cahyo Utomo tahun 2017 yang berjudul Perencanaan dan Pembuatan Dies Permanen Mold Pengecoran Logam dengan Material Besi Cor Ductile atau FCD. Nah, untuk persamaannya sendiri antara penelitian Cahyo Utomo dengan penelitian yang kelompok kami lakukan, persamaannya yaitu membahas mengenai perancangan dan pembuatan sebuah dies. Perbedaannya di sini menurut Cahyo Utomo antara penelitian yang kami lakukan dengan yang dilakukan oleh penelitian Cahyo Utomo itu, Cahyo Utomo dalam pembuatan dies-nya sudah ditentukan yaitu menggunakan material besi cor ductile atau FCD. Sedangkan untuk penelitian yang kami lakukan itu masih hanya pemilihan material yang cocok aja buat membuat sebuah dies yang sederhana. Kemudian yang kedua, penelitian yang relevan itu penelitiannya dari Rizky Yuliansyah tahun 2016 dengan judul Perancangan Pans dan Dies untuk Pembuatan Rangka Utama Sepeda ITS. Persamaannya antara penelitian yang dilakukan Rizky Yuliansyah dengan penelitian yang kelompok kami lakukan yaitu membahas mengenai perancangan dan pembuatan sebuah dies. Nah, untuk perbedaannya sendiri antara penelitian yang kelompok kami lakukan dengan penelitian yang dilakukan Rizky Yuliansyah, yaitu kalau Rizky Yuliansyah itu merancang sebuah dies yang dapat digunakan untuk pembuatan rangka utama sepeda. Sedangkan kalau penelitian yang kelompok kami lakukan itu penelitiannya ini hanya perancangan dies secara sederhana seperti bending, blanking, maupun piercing. Metode pelaksanaan. Jadi kelompok kami itu menggunakan metode pelaksanaan wawancara. Tempatnya itu berada di PT Ganding Tools Indo di Jalan Raya Cikarang Cibarusah nomor 17 Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Bekasi, Jawa Barat. Untuk waktunya sendiri, waktu itu kami melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu Pak Wan Fauzi selaku pemilik perusahaan pada hari Kamis tanggal 3 Juni tahun 2021. Penelitian yang kami lakukan yaitu dengan metode wawancara yang dengan cara mewawancarai narasumber secara langsung yaitu Bapak Wan Fauzi. Kemudian hasil kegiatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian-pengertian apa saja yang ada di dalam dies itu. Jadi yang pertama, dies. Dies itu merupakan umumnya digunakan untuk mencetak sebuah part menggunakan bantuan mesin press part. Yang kedua itu pad. Jadi di sini pad itu memiliki pengertian untuk menahan sebuah material untuk agar memastikan material yang akan dicetak tetap berada pada posisi semula. Kemudian ini spring. Jadi spring ini komponen yang dapat menerima beban dinamis apabila diberikan gaya. Jadi dia tuh untuk spring ini bisa dikatakan sebagai per lah tuh dalam bahasa Indonesianya. Jadi dia tuh bisa menerima beban dinamis yang sifatnya itu elastis. Kemudian ada upper plate. Jadi upper plate ini merupakan komponen bagian dari upper die yang dipegang kemudian dipasang seperti punch. Punch itu untuk memotong. Kemudian punch holder itu untuk memegangnya, stripper itu seperti itu. Terus
backing plate, dan lain-lain. Jadi di sini bahan penyusunnya itu SS41. Nah, kenapa pemilihannya itu menggunakan SS41? Jadi karena upper plate ini fungsinya dia itu hanya sebagai bukan sebuah komponen yang digunakan untuk pemotong. Jadi upper plate ini digunakan SS41 saja. Kemudian lower plate. Lower plate merupakan komponen dies bagian bawah yang berfungsi untuk mengikat serta memegang komponen seperti die, guide pin, pad, dan lain-lain. Jadi bahan yang digunakan itu umumnya SS41. Kemudian di sini punch. Punch itu merupakan komponen yang fungsinya itu untuk memotong atau membentuk sebuah profil yang diinginkan pada bagian sheet metal. Nah, di sini tuh dia material penyusunnya menggunakan SKD11. Mengapa demikian? Karena punch ini kan memiliki fungsi untuk memotong atau membentuk sebuah profil pada sheet metal. Nah, oleh karena itu dengan kebutuhan seperti itu di sini penggunaan SKD11 itu sangat diperlukan karena SKD11 ini merupakan tergolong baja karbon jenis yang tingkat tinggi gitu. Jadi dia tuh bisa tahan aus, udah gitu bisa dipakai dengan jangka panjang juga. Kemudian di sini ada punch holder. Punch holder itu merupakan komponen yang berfungsi sebagai pemegang komponen punch. Jadi bahan penyusunnya itu dia S45C. Jadi untuk S45C itu merupakan baja karbon yang sedang. Kemudian stripper, komponen untuk menjepit material ketika dia sedang melakukan posisi kerja atau insert die supaya nggak bergerak tuh. Jadi di sini stripper itu dia akan menyentuh material platnya gitu supaya tetap berada di posisinya. Yaitu bahan penyusunnya itu menggunakan S45C. Kemudian untuk backing plate itu merupakan komponen untuk penahan ketika punch sedang melakukan proses penekanan agar tidak berbenturan antara punch dengan upper plate. Bahannya ini S45C atau dapat dikatakan merupakan baja karbon tingkat sedang. Kemudian die itu merupakan komponen yang berfungsi sebagai pisau pemotong pada jenis proses cutting dan forming, atau forming dapat dikatakan sebagai proses pembentukan. Nah, di sini dia tuh memakai material SKD11 untuk penyusunnya. Karena seperti yang tadi itu, seperti punch. Terus kemudian ada guide post. Guide post merupakan komponen yang berfungsi sebagai komponen penempatan antara lower dies dengan upper dies. Jadi di sini tuh fungsinya itu guide post itu dapat dikatakan untuk memastikan posisinya itu posisi antara upper plate dengan lower plate itu setiap kali bertemu melakukan insert die dia tuh posisinya akan tetap sama gitu. Tujuannya supaya mempermudah aja. Kemudian penutup. Jadi kesimpulannya pembuatan dies harus mempertimbangkan biaya penyusun dies, komposisi penyusun dies, terus yang terakhir bila ingin meminimalisir pengeluaran bisa dialihkan dengan cara menentukan material dies berdasarkan kegunaan komponen untuk jangka panjang. Jadi dapat disimpulkan itu untuk memilih sebuah material supaya kita efisien ke depannya, tidak mengeluarkan uang yang sia-sia. Jadi kita itu harus memilih material yang benar-benar dapat berfungsi ketika sudah dirancang sebuah komponen tersebut. Jadi antara fungsi komponen dengan jenis material yang digunakan itu oke supaya bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang serta efisien dalam waktu, kemudian juga bahan. Jadi di sini tuh kalau misalkan kita memilihnya tepat, jadinya itu bisa dipakai secara jangka panjang gitu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.